Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Firahman dan di sini aku akan mempresentasikan penelitian aku yang berjudul The Psychological Consequences of Obsession and Rejection in Mary Shelley Frankenstein. Nah, di penelitian ini aku menganalisis novel Frankenstein menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang fokusnya ada di konflik psikologis yang dialami dua tokoh utama, yaitu Victor Frankenstein dan The Creator. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau jelasin sedikit tentang penulisnya, Mary Shelley. Mary Shelley adalah seorang novelis asal Inggris yang hidup pada masa romantik. Beliau lahir pada tahun 1797 dan meninggal pada tahun 1851. Karya beliau yang paling terkenal adalah Frankenstein yang terbit pertama kali pada tahun 1818. Nah, walaupun novel ini kan sering dianggap sebagai cerita horor atau science fiction, sebenarnya isi novel ini tuh nggak cuma tentang monster. Mary Shelley itu juga banyak membahas hal seperti ambisi, tanggung jawab, moral, identitas, sampai kondisi psikologis manusia. Nah, lewat tokoh Victor Frankenstein dan The Creator, Mary Shelley itu nunjukin gimana keputusan seseorang bisa berdampak besar ke kondisi mental dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya aku bakal jelasin singkat isi novelnya. Nah, novel itu ceritain tentang Victor Frankenstein, seorang ilmuwan muda yang punya ambisi besar untuk menemukan rahasia kehidupan. Karena obsesinya itu, dia itu melakukan berbagai eksperimen sampai akhirnya berhasil menciptakan makhluk hidup. Nah, tapi setelah makhluk itu benar-benar hidup, Victor malah takut. Jadi kayak jijik sama hasil ciptaannya sendiri. Akhirnya dia itu memilih ninggalin makhluk itu begitu aja. Nah, karena ditinggalkan penciptanya, The Creator tuh tumbuh tanpa kasih sayang dan tanpa bimbingan. Gak cuma itu, dia juga terus ditolak masyarakat karena penampilannya yang dianggap menyeramkan. Nah, dari situ muncul rasa kesepian, kecewa, marah, sampai akhirnya dia ini memilih balas dendam. Nah, di sisi lain, Victor juga nggak bisa hidup tenang karena terus dihantui rasa bersalah, ketakutan, dan tekanan mental. Nah, next. Nah, di sini ada Sigmund Freud. Nah, ini menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud yang menurut Freud itu kepribadian manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Kalau id itu bagian yang berisi keinginan atau dorongan yang pengen langsung dipenuhi tanpa mikirin akibatnya. Nah, di novel ini id itu terlihat dari obsesinya Victor yang pengen menciptakan kehidupan. Nah, kalau yang kedua ego. Nah, ego itu bertugas menengahi antara keinginan dan kenyataan. Contohnya, Victor itu menggunakan ilmu pengetahuannya untuk mewujudkan obsesinya. Sedangkan The Creator itu mencoba belajar berbicara, membaca, dan hidup seperti manusia supaya bisa diterima. Nah, yang terakhir ada superego. Superego itu suara hati atau kesadaran moral yang bikin seseorang sadar mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya bisa dilihat dari rasa bersalahnya Victor setelah dia sadar eksperimennya itu membawa banyak penderitaan. Next, di sini ada discussion yang pertama. Ini membahas obsesinya Victor sebagai konflik psikologis. Jadi Victor ini punya ambisi yang sangat besar buat menemukan rahasia kehidupan. Nah, lama-kelamaan ambisinya itu menguasai pikirannya. Dia jadi lupa sama keluarga, kesehatan, bahkan tanggung jawab sebagai manusia. Nah, dari kutipan yang life ended appeared to me ideal bonds which I sold first breakthrough itu kita tuh bisa lihat kalau Victor ini melampaui batas antara hidup dan mati demi mencapai penemuan besar. Nah, kalau dianalisis pakai teori Freud, kondisi ini tuh menunjukkan kalau Victor itu dominan dibanding bagian kepribadian lainnya. Nah, dia ini terlalu mengejar ambisi sampai nggak mikirin konsekuensinya yang bakal terjadi. Nah, obsesi ini yang jadi awal munculnya semua konflik dalam novel. Selanjutnya
discussion yang kedua. Nah, di sini tuh setelah berhasil menciptakan makhluk itu, ternyata Victor tuh nggak ngerasa bangga karena dia tuh justru ngerasa takut dan menyesal. Nah, di sini karena ada kutipannya ya. Karena di sini ada kutipannya. Nah, kutipannya, the beauty of dream, finish and breathless horror and disgust violate my heart. Nah, di sini kan kelihatan kalau semua impian yang sebelum terasa indah langsung berubah jadi rasa takut. Nah, kalau dianalisis menggunakan teori Freud, di bagian ini super ego itu mulai kerja, dan Victor itu mulai sadar kalau tindakannya tuh salah secara moral. Nah, kesadaran ini tuh akhirnya menimbulkan rasa bersalah, kecemasan, terus kayak tekanan psikologis, terus yang dirasakan sampai akhir cerita. Nah, yang jadi masalahnya itu di sini dia itu memilih kabur dan enggak tanggung jawab dengan meninggalkan makhluk itu. Next, sini di discussion yang ketiga, di sini tentang perkembangan psikologis The Creator. Nah, sebenarnya waktu pertama kali diciptakan The Creator itu bukan sosok yang jahat. Nah, karena di sini kelihatan dari kutipannya, I was benevolent and God misery made me a find. Nah, ini tuh aku sebenarnya baik, tapi penderitaanlah yang membuatku itu menjadi monster. Jadi Mary Shelley itu ingin menunjukkan kalau The Creator itu berubah bukan karena dari awal dia jahat. Nah, menurut Freud, kebutuhan emosional seperti kasih sayang, terus diterima dan merasa dimiliki itu penting buat perkembangan seseorang. Nah, karena itu tuh karena itu semua kebutuhan nggak pernah dia dapat, jadi itu akhirnya muncul konflik batin yang lama-lama berubah jadi kebencian. Next, di discussion yang keempat, ini tuh tentang penolakan emosional dan penolakan dari masyarakat. Nah, The Creator tuh nggak cuma ditolak sama Victor ya sebagai penciptanya, tapi juga sama semua orang yang dia temuin. Dia itu selalu dinilai dari penampilan, dan itu terlihat dari kutipannya yang, you my creator, abhor me, what hope can I gather from you fellow creators. Nah, jadi lewat kutipan itu kita bisa lihat kalau rasa marah yang dimiliki The Creator itu sebenarnya berasal dari rasa sakit dan kesepian terus yang dialamin. Jadi perilaku jahat yang dia lakukan itu bukan muncul begitu aja, tapi karena dia itu terus-terusan mengalami penolakan. Nah, Mary Shelley itu seolah ingin kayak menyampaikan kalau lingkungan punya pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Next, di pembahasan terakhir, nah ini tuh kita bisa lihat kalau sebenarnya Victor itu dan The Creator itu tuh mengalami konflik psikologis yang hampir sama. Kayak bedanya, Victor itu menderita karena obsesi dan rasa bersalah, sedangkan The Creator itu menderita karena penolakan dan kesepian. Jadi mereka itu sama-sama menyimpan luka batin yang gak pernah benar-benar diselesaikan. Nah, di sini ada kutipan kayak, I bore a hell within me which nothing could extinguish. Nah, kutipan ini tuh nunjukin kalau Victor itu terus dihantuin rasa bersalah yang sangat dalam. Nah, sementara itu The Creator juga akhirnya sadar kalau balas dendam nggak bisa menghilangkan rasa sakit yang dirasakan. Jadi di sini walaupun saling bermusuhan, sebenarnya mereka itu sama-sama korban dari konflik psikologis yang mereka alamin. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat. Jadi kalau dari keseluruhan ceritanya itu, Mary Shelley kan sebenarnya ingin mengkritik beberapa hal. Nah, yang pertama itu ambisi yang berlebihan, terus yang kedua pengabaian terhadap kebutuhan emosional dari masyarakat emosional seseorang, dan yang ketiga itu penolakan dari masyarakat. Nah, di sini tuh diperkuat dari kutipannya yang, learn from me, if not by my present, at least by my example, how dangerous is the acquisition of knowledge. Nah, di sini itu Victor kan mengakuin kalau ilmu pengetahuannya bukanlah sesuatu yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah ketika ilmu
itu tuh digunain tanpa tanggung jawab, empati, dan moral. Jadi Mary Sally itu cuman pengen nunjukin kalau ambisi itu tetap harus dijaga, harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Next, ini conclusion. Nah, buat penutup di sini aku bakal nyimpulin kalau konflik psikologis dalam novel ini tuh muncul karena dua hal utama. Yang pertama itu adalah obsesinya Victor Frankenstein, dan yang kedua itu penolakan yang dialami di kreator. Nah, dari teori psikoanalisisnya Freud, kita tuh bisa memahami bagaimana id, ego, dan superego mempengaruhi perilaku kedua tokoh tersebut. Nah, yang sampai akhirnya tuh Mary Shelley itu nunjukin kalau obsesi yang berlebihan, kurangnya empati, dan perilaku sosial bisa membawa dampak psikologis yang sangat besar. Nah, itu sebabnya novel Frankenstein itu bukan cuman cerita tentang monster, tapi juga cerita tentang kondisi psikologisnya manusia. Nah, next, ini referensinya, dan cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.